Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan berharap dapat menebus dua petinggi Eintracht Frankfurt dengan biaya kurang dari 7 juta euro menurut sebuah laporan. Kemarin muncul laporan yang menyebutkan bahwa dibutuhkan biaya sekitar 7,5 juta euro hingga 10 juta euro agar Frankfurt bersedia memikirkan untuk melepas Marcus Kroos dan Timo Hardong ke AC Milan. Namun sebelum itu, Diavolo perlu menyetujui kompensasi bagi kedua orang itu dengan tim Jerman sebelum bekerja di Milan. Meskipun begitu, jika salah satu dari mereka menyatakan keinginan untuk pergi, maka ada kemungkinan bahwa biaya tersebut dapat diturunkan. Sekarang Matteo Moretto memberikan informasi terbaru dengan membuat para penggemar rossoneri semakin yakin bahwa dua orang itu akan bergabung dengan Milan. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Francesco Nasato di akun X miliknya. Antara Marcus dan Milan semuanya telah selesai dan yang hilang hanyalah kompensasi ini. Dari apa yang saya ketahui bahwa pada akhirnya nominal itu akan sedikit kurang dari 7 juta euro. Ini adalah negosiasi yang Milan rencanakan untuk segera mereka tutup, ungkapnya. Oliver Glasner ternyata bukanlah favorit untuk peran pelatih baru AC Milan menurut sebuah laporan. Dalam beberapa pekan terakhir, tampaknya mantan pelatih Crystal Palace itu akan memimpin proyek rossoneri yang baru. Dia terlihat sebagai kandidat utama dan sangat dekat untuk mengambil peran pelatih kepala yang baru di Milanello untuk musim depan. Namun tampaknya posisi Glasner sebagai pelatih baru di Diavolo telah lama memudar dan Fabrizio Romano sekarang memberikan informasi terbaru terkait hal tersebut. Berikut komentar jurnalis ternama itu disampaikan melalui Milan News. Dalam beberapa hari terakhir, ada pembicaraan tentang kesepakatan dengan Glasner, tetapi pria Austria itu belum berbicara dengan Milan sejak pertemuan di Munich. Milan menghilang bersama Glasner dan tidak terdengar kabarnya sejak saat itu. Hal yang sama terjadi dengan Jesli yang belum ada informasi terbaru sejak pagi ini. Tetapi sementara itu, Milan telah menutup kesepakatan dengan Amorim, ungkapnya. AC Milan ditawarkan pemain buangan milik Manchester United setelah kedatangan Ruben Amorim menurut sebuah laporan. United sebelumnya menggelontorkan dana sangat besar yang diperkirakan mencapai 50 juta euro untuk membawa Manuel Ugarte ke Old Trafford. Namun orang yang paling menginginkan Ugarte di United adalah Amorim, sehingga setelah kepergian sang pelatih, posisinya mulai digantikan dan dia hanya menjadi pemain pelapis. Jadi sekarang MU bisa melepas sang gelandang dengan biaya setengah dari apa yang mereka keluarkan untuknya. Meskipun harganya telah menurun tajam, tampaknya tidak terlalu banyak tim yang bersedia untuk menampung mantan bintang Sporting CP itu. Maka dari itu, kedatangan Amorim ke Milanello tampaknya bisa menjadi jalan keluar bagi Ugarte untuk musim depan. Nicolo Sierra melaporkan melalui akun X miliknya bahwa gelandang Uruguay itu telah ditawarkan ke Rossoneri. Meskipun tidak ada pembicaraan saat ini, tetapi keinginan Amorim tampaknya bisa menjadi pembeda. Ruben Amorim mengadakan panggilan video kepada skuad AC Milan sebelum tiba di Italia menurut sebuah laporan. Milanis mengkonfirmasi bahwa akan ada sedikit waktu yang dibutuhkan karena Amorim masih membutuhkan waktu sebelum sampai ke kantor barunya di Italia. Namun bukan berarti dia tidak melakukan sesuatu, karena saat ini dia sudah memiliki rencana dan langkah selanjutnya untuk Diavolo. Menurut laporan tersebut, Amorim akan mengadakan panggilan video dengan seluruh anggota skuad di mana dia akan menyapa para pemain, memahami keinginan pemain dan menjelaskan rencananya untuk klub. Itulah yang terjadi kepada semua orang dan Rafael Leao juga akan ikut serta dalam panggilan video tersebut. Di sisi lain, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa masa depan dari penyerang asal Portugal itu menjadi abu-abu setelah kedatangan pelatih senegaranya itu. Meskipun tampaknya penjualan Leao lebih mungkin terjadi dan meskipun bertahannya sang penyerang di San Siro juga tidak dapat dikesampingkan. Ruben Amorim telah menjadi pelatih kepala baru setelah penandatanganan secara digital menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru terkait Amorim dengan menuliskan, pahami bahwa Ruben Amorim telah menandatangani kontraknya sebagai pelatih baru AC Milan yang baru hingga Juni 2028. Perjanjian itu berlaku selama 2 tahun dengan 1 musim lagi sebagai opsi, seperti yang sebelumnya dilaporkan, tulisnya. Di sisi lain, Milanis melaporkan bahwa Amorim telah menandatangani kontrak selama 2 tahun senilai 3,2 juta euro per musim, dan ini lebih rendah dari gaji 3,5 juta euro yang sebelumnya dilaporkan. Kemudian ada laporan yang menyebutkan bahwa Amorim akan menerima bonus sebesar 500.000 euro jika berhasil amankan kualifikasi Liga Champions, dan dia akan menerima 1 juta euro jika memenangkan Scudetto. Kemudian laporan tersebut juga mengkonfirmasi bahwa akan ada opsi perpanjangan 1 musim lagi untuk tahun ketiga dan penandatanganan secara digital telah dilakukan. Namun Gary Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic dilaporkan masih berada di Amerika Serikat, sedangkan klub mengalami kekosongan di posisi CEO. AC Milan bisa menjadi tempat reuni untuk Ruben Amorim dan Morten Hjulmand menurut sebuah laporan.
Setelah sebelumnya, pada era Massimiliano Allegri, dia membawa Adrian Rabiot yang merupakan anak emas sang pelatih saat dia masih membesut Juventus. Sekarang langkah serupa dapat kembali dilakukan oleh Diavolo. Mereka dapat meningkatkan kualitas lini tengah karena potensi kepergian Luka Modric dan Rabiot. Milan TMN mengutip Bola yang melaporkan bahwa Hjulmand merupakan target utama dalam daftar untuk memperkuat lini tengah Milan. Hal ini didukung oleh kedatangan dari Amorim sebagai allenatore yang baru bagi Rossoneri musim depan, dan jelas dia akan sangat senang jika dapat kembali reuni dengan gelandangnya itu di Italia. Gelandang asal Denmark itu juga tampaknya akan lebih memprioritaskan pindah ke Italia karena sebelumnya dia sempat memperkuat Lecce beberapa waktu yang lalu. Namun kendala utama dan tersulit adalah permintaan tinggi dari Sporting CP yang menuntut biaya transfer sebesar 40 hingga 50 juta euro. Selain itu, Atletico Madrid juga menjadi lawan berat bagi Milan. AC Milan secara resmi mengonfirmasi bahwa Ruben Amorim merupakan pelatih baru mereka untuk musim depan. Rossoneri membagikan sebuah pengumuman penting dengan mengonfirmasi penunjukan Amorim sebagai pelatih kepala yang mereka yang baru. Berikut pengumuman tersebut disampaikan melalui website resmi klub. AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah mempercayakan bimbingan teknis tim utama Putra kepada Ruben Amorim. Amorim memulai karir kepelatihannya pada tahun 2018 setelah menyelesaikan karirnya sebagai pesepak bola profesional, di mana dia mengenakan seragam Belenenses dan Benfica serta di tim nasional Portugal. Sepanjang karirnya, Amorim telah mengembangkan pendekatan taktis modern dan ofensif, didukung oleh rencana permainan yang solid, menunjukkan kemampuan khusus untuk mengembangkan talenta muda dan membimbing mereka ke jalur pertumbuhan mereka. Amorim berkata, ada ambisi yang tetap bersama Anda sepanjang karir Anda, dan bagi saya, melatih AC Milan selalu menjadi salah satunya. Saya tahu betul apa yang diwakili klub ini, sejarah, prestis, dan basis penggemar yang luar biasa di seluruh dunia. Ini adalah tantangan yang saya hadapi dengan bangga dan antusias, serta menyadari penuh apa arti warna-warna ini. Saya tidak sabar untuk memulai dan merasakan semangat yang mendorong AC Milan setiap hari, tulisnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Lecce mengkonfirmasi bahwa mereka telah membeli Francesco Camarda dari AC Milan, tetapi itu tampaknya hanya sebentar. Camarda menghabiskan satu musim terakhir dengan status pinjaman di Lecce, dan menariknya, sekarang mereka memutuskan untuk menebus pemain muda itu pada musim panas ini. Namun tampaknya itu bukanlah penjualan permanen yang biasa, karena Diavolo memiliki hak untuk menebus sang wonderkid dari Lecce. Jadi Milan sekarang diperkirakan akan mengaktifkan klausul pembelian kembali tersebut dalam beberapa hari ke depan, dan ini jelas adalah keinginan dari Giallorossi juga. Berikut pengumuman Lecce yang menebus Camarda disampaikan melalui website resmi mereka. US Lecce mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan opsinya untuk secara permanen mengakuisisi pemain Francesco Camarda dari AC Milan, yang memiliki hak untuk menggunakan pembelian kembali dari 18 hingga 20 Juni. Tulisnya. Giorgio Furlani masih menjabat sebagai CEO AC Milan meskipun dia telah dipecat menurut sebuah laporan. Sebelumnya, dilaporkan bahwa Furlani telah dipecat oleh Redbird dan peran CEO diambil alih oleh Massimo Calvelli. Namun laporan terbaru justru menyebutkan hal yang sedikit unik dengan mengonfirmasi bahwa Furlani masih berada di klub hingga saat ini. Pada 25 Mei lalu, Redbird Capital Partner telah secara resmi memecat Furlani dari posisi CEO Rossoneri dan beberapa orang lainnya. Namun sekarang Felix Raimondo justru menyatakan beberapa situasi terbaru di klub saat ini. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Calvelli memimpin delegasi, tetapi Furlani masih menjadi CEO. Sertifikat terbaru menunjukkan delegasi yang diberikan pada 28 Mei, tanda tangan tunggal hingga 10 juta, celah yang tidak tertutup hingga 100, dan Furlani secara resmi masih menjabat. Struktur transisi yang akan diselesaikan dengan janji temu CEO baru yang akan menggantikannya secara substansial tidak dipercaya tetapi belum dicabut, dan juga dapat menangani operasi besar. Sementara itu, untuk menunjukkan pelatih baru, delegasi baru yang diberikan kepada Calvelli sudah cukup. Tulisnya.